nanti kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, kita bisa memperjalankan energi kemana saja yang kita mau dan kemana saja area tubuh kita perlu. Sebelum itu saya mohon bantuan dari sahabat-sahabat energi sekalian agar supaya channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa terus berbagi tentang apa yang mungkin saya tahu. Saya mohon untuk Anda memijit tombol subscribe, like, dan jangan lupa share kalau ini memang membuat Anda terinspirasi dan ada manfaatnya. Dan jangan lupa saya tunggu sarannya, kritiknya, komennya, pertanyaannya untuk supaya channel ini bisa lebih interaktif dan saya juga bisa lebih mengembangkan apa yang saya tahu. Assalamualaikum, sampurasun, sahabat sekalian. Kembali berjumpa dengan saya di kelanjutan video tutorial untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Bagi sahabat-sahabat yang baru melihat video yang kesekian ini, mohon dilihat juga video sebelumnya karena video yang saya buat ini adalah sifatnya rangkaian. Jadi kalau sahabat lihat ini doang, ini nggak nyambung nantinya. Jadi seharusnya lihat dari awal, dari 1, 2, 3, 4 dan sekarang yang kelima. Kayak kemarin kita udah belajar tentang nafas perut. Sedikit review, nafas perut itu gunanya satu untuk relaksasi, yang kedua adalah untuk membuat sel mitokondria kita lebih lagi mampu membuat listrik yang lebih dari biasanya, sehingga diharapkan listrik tubuh kita meningkat. Listrik tubuh meningkat, maka support terhadap sistem tubuh akan meningkat. Dan di situ kesehatan kita akan lebih meningkat lagi dan sistem imunitas kita akan lebih mumpuni lagi. Nah, sekarang bagi sahabat yang sudah melatih nafas perut kemarin di video sebelumnya, bagi yang belum silahkan cek video sebelumnya. Nafas perut dilatih setelah hawa panasnya terasa di perut bagian bawah secara konstan. Nah, sekarang kita kelanjutannya akan membahas nafas dada. Nafas dada itu seperti apa? Sebagaimana namanya, nafas dada, ya yang dipakai adalah rongga dada. Kemarin yang kita pakai rongga perut. Nah, sekarang rongga dada. Tekniknya bagaimana? Tekniknya begini. Pertama, kita konsentrasi dulu, satukan pikiran, perasaan ke rongga dada kita. Jadi kita lebih memperhatikan rongga dada dibanding memperhatikan yang lain dari tubuh kita. Pikiran, perasaan, perhatikan rongga dada. Pertama, tarik nafas melalui hidung perlahan-lahan seperti kita waktu narik di nafas perut. Perlahan-lahan. Ini tangan. Perhatikan tangan saya untuk memperhatikan pergerakan antar rongga dada, diafragma, dan perut. Oke. Pada saat kita sudah terkonsentrasi, pikiran dan perasaan difokuskan ke rongga dada, tarik nafas lewat hidung, perlahan-lahan. Pada saat tarik nafas perlahan-lahan, rongga dada kita dikembangkan. Rongga perut, rongga diafragma, diam. Oke, mungkin begini gambarannya. Tarik lewat hidung perlahan-lahan. Rongga dada mengembang. Apabila sudah full, tahan. Sekuatnya, semampunya. Leher jangan tegang. Kalau leher tegang nanti akan pusing. Jadi pada saat tahan, kita rileks saja tetap. Tahan nafas. Sudah nggak kuat, kita buang lewat mulut. Perlahan-lahan. Kempeskan. Rongga dadanya kita buang lewat mulut perlahan-lahan sambil mengempeskan rongga dada sampai habis maksimal. Nah, perbedaannya dengan nafas perut adalah apabila nafas perut memakai hidung, narik lewat hidung, rongga perut dikembangkan dan dibuang lewat hidung lagi sambil rongga perut dikempeskan. Kalau nafas dada, tarik nafas lewat hidung, rongga dada yang dikembangkan sampai maksimal, terus tahan. Pada saat proses tahan, leher harus rileks.
Buang lewat mulut. Sekali lagi, buang lewat mulut perlahan-lahan. Jangan dihembuskan, jangan ditiupkan. Tapi perlahan-lahan saja. Biarkan seolah-olah mengalir dengan sendirinya. Sambil rongga dada dikempeskan. Seperti ini. Tarik. Lewat hidung. Tahan. Buang lewat mulut dikempeskan. Sampai habis. Nah, lakukan itu berulang-ulang. Minimal 10 menit, maksimal kalau Anda punya waktu tidak ada maksimalnya. Tapi minimal 10 menit sampai 15 menit. Nanti apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi sama seperti nafas perut, tapi konsentrasi hawa panasnya di rongga dada. Jadi nanti rongga dada kita akan terasa lebih hangat daripada anggota tubuh yang lain. Itu artinya listrik kita meningkat, yang dihasilkan oleh sel mitokondria itu meningkat, dan dia terfokus di rongga dada. Nah, kalau sudah terjadi itu, saya akan kasih satu gerakan untuk mencoba memperjalankan hawa panas, energi yang sudah Anda kumpulkan dan hasilkan, coba kita salurkan ke anggota tubuh yang lain. Misalkan yang paling mudah adalah telapak tangan. Pergerakannya bagaimana? Begini. Jadi, Anda begini, konsentrasi pikiran dan perasaan ke arah rongga dada, perhatikan rongga dada, tarik nafas, kembungkan rongga dada Anda semaksimal mungkin, isi dengan udara semaksimal mungkin, tahan, sampai cukup maksimal, nggak kuat, buang. Lewat mulut perlahan-lahan, dorong tangannya, kejangkan telapak tangannya. Terus saja begitu. Sampai habis. Tarik nafas, penuhi rongga dada dengan udara, tahan napas, leher rileks, buang nafas, sambil buang nafas, gerakan tangannya ke depan. Nanti apa yang terjadi? Terus lakukan seperti itu. Pada saat Anda sudah terbiasa melakukan itu, maka akan terjadi pergerakan. Hawa panas yang di rongga dada itu akan bergerak. Akan bergerak mengalir ke telapak tangan Anda. Sehingga di telapak tangan Anda akan terasa suhunya meningkat. Ya, sekali lagi. Tarik nafas, rongga dada dikembungkan, penuhi dengan udara, tahan, udah kembung, tahan, tangan masih rileks. Pada saat tahan nafas, tangan masih rileks, buang nafas, kejangkan telapak tangannya. Sambil buang nafas, kempeskan rongga dada Anda. Terus lakukan itu berulang-ulang. Targetnya adalah perpindahan energi hawa panas bentuknya dari rongga dada ke telapak tangan. Dan itu lakukan terus menerus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa menambah hasil energi tubuh kita. Yang kedua, kalau sudah nafas dada, itu tujuannya adalah bagaimana kita melatih mempergerakkan energi kita. Bukan hanya ditingkatkan, tapi kita kelola, kita pergerakan, kita pindahkan. Nanti bukan hanya dipindahkan ke telapak tangan. Kemana yang kita perlu? Misalkan Anda sakit kepala. Pergerakan energi itu dari dada misalkan ke arah kepala. Nanti energi itu akan membackup. Kalau seandainya tubuh Anda perlu regenerasi sel, maka energi itu akan membantu sistem yang ada di daerah yang sakit itu untuk melakukan regenerasi sel dengan cepat. Kalau perlu peningkatan antibodi, Anda salurkan ke area-area tertentu, misalkan tulang punggung. Itu akan membantu tubuh kita meningkatkan kinerjanya. Nah, ini di napas dada. Jadi latihan sangat sederhana. Tarik nafas, dikembungkan dadanya, penuhi udara maksimal, tahan. Buang perlahan-lahan, kempeskan dadanya, nafasnya dibuang, dan kejangkan tangannya. Jadi pada saat tarik tangan itu masih rileks tangannya. Masih rileks, tahan masih rileks. Pas buang baru dia lakukan pengejangan. Nah, ini mohon dilakukan rutin, kontinu, dan terus-menerus. Targetnya adalah suhu tubuh Anda meningkat di rongga dada, di rongga perut, kayak yang kemarin di video kemarin, sekarang di rongga dada. Dan pada saat disalurkan ke telapak tangan, maka suhu di telapak tangan Anda meningkat. Terus seperti itu. Nanti kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, kita bisa memperjalankan energi kemana saja yang kita mau dan kemana saja area tubuh kita perlu. Misal ya, jedot,
ketonjok orang atau kebentur, memar di sini. Tentu di sini perlu regenerasi sel kan? Maka kita salurkan si listrik itu ke arah sini untuk membackup sistem di area sini untuk melakukan regenerasi sel dengan lebih cepat. Nah, itu akan membantu tubuh kita bekerja lebih cepat sehingga kesembuhan lebih cepat. Tapi kalau belum sakit, kita salurkan nanti ke area-area antibodi, misalkan ke kelenjar-kelenjar, ke sumsum tulang. Itu akan membantu sistem antibodi kita meningkat sehingga makin kuat. Nah, ini mohon dilatih, sekali lagi ini mohon dilatih. Ya, mohon dilatih, mohon tekun, mohon bersabar dengan hasilnya. Oke, mungkin untuk episode nafas dada ini saya cukupkan sekian. Tapi nanti di episode selanjutnya kita akan melatih gerakan-gerakan. Akan saya beri gerakan-gerakan. Kalau nafas Anda udah bagus, nafas dada, perut, ada satu lagi nafas diafragma sudah bagus. Nanti kita akan latih gerakan-gerakan yang lebih mensupport lagi untuk tubuh kita bisa lebih kuat lagi. Sekarang karena latihan tahap dasar, yaitu sebenarnya fokusnya adalah melatih nafas dulu, ya gerakannya sederhana dulu. Oke, jadi fokusnya jangan digerakkan dulu. Kalau Anda, waduh masih susah nih, nafasnya belum benar, belum terasa hawa panasnya misalkan, ya udah sambil diam nggak apa-apa. Sambil diam, sambil duduk, sambil berbaring, nggak apa-apa. Jangan dulu bergerak begini, nggak apa-apa. Jadi yang penting cari posisi yang nyaman, mau berbaring, mau duduk, mau berdiri silahkan. Selanjutnya konsentrasi. Lakukan di latihan tahap 1, 2, 3 yang kemarin. Terus satukan pikiran dan perasaan Anda ke tubuh Anda, terutama rongga dada. Tarik nafas lewat hidung. Pada saat tarik nafas, rongga dada dikembangkan. Penuhi dengan udara, tahan, kalau udah penuh tahan, sekuat Anda, terus buang lewat mulut. Jangan ditiupkan, jangan dihembuskan. Seolah-olah biarkan dia mengalir sendirinya. Pelan sekali. Rongga dada sambil dikempeskan sampai habis. Terus seperti itu, lakukan seperti itu, konsentrasi ditahan di situ, jangan terdistract. Nanti lama-lama rongga dada kita akan hangat. Itu artinya listrik kita meningkat di area situ dan terkonsentrasi di area situ. Nah, ini modal untuk meningkatkan kemampuan sistem tubuh kita. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum, sampurasun.